Bismillahirrahmanirrahim. Serial Sedetik Info kali ini judulnya adalah Emil Durkheim dan Sejarah Agama. Emil Durkheim merupakan sosok sentral dalam pengembangan ilmu sosiologi modern. Banyak buku telah ditulis oleh Emil Durkheim. Nah, salah satu buku yang fenomenal itu berjudul The Elementary Forms of the Religious Life, yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi Sejarah Agama. Buku tersebut terbit tahun 1912. Cerita di dalamnya itu banyak diambil hikmahnya karena banyak sekali teori yang merupakan landasan yang kemudian dipakai sebagai basis atau landasan dalam studi sosiologi dan studi agama bahkan hingga saat ini. Buku tersebut itu bernarasi tentang bagaimana membedah hakikat agama atau spiritualitas dengan jalan meneliti totemisme di antara atau yang fenomena yang ada pada suku aborigin di Australia. Dalam buku ini Durkheim itu berupaya mengungkap unsur-unsur atau elemen-elemen dasar dari kepercayaan atau agama yang menggambarkan bahwa suatu kepercayaan atau agama pada dasarnya adalah fenomena sosial yang berfungsi sebagai sumber kesadaran kolektif, kohesi moral, serta identitas komunal. Jejak intelektual Emil Durkheim itu bisa dilacak dalam konteks Perancis yang pada saat itu tengah mengalami perkembangan industrialisasi dengan pesat yang akhirnya berakibat pada terjadinya fenomena perubahan sosial yang cukup dinamis bahkan mendalam pada akhir abad ke-19. Pada saat itu Durkheim memotret bahwa ikatan komunitas tradisional yang menjadi ciri kehidupan pedesaan di Perancis pada saat itu mulai tergerus atau terkikis ketika individu-individu yang ada itu bermigrasi ke kota atau ke pusat kota dalam rangka bekerja atau mencari penghasilan. Transformasi ini itu menimbulkan pertanyaan yang krusial tentang integrasi sosial dan munculnya potensi kekacauan sosial atau chaos yang diakibatkan dari peningkatan sifat atau perilaku individualisme. Dari fenomena transformasi sosial tersebut, Durkheim kemudian banyak melakukan penelitian yang salah satu di antaranya adalah terkait dengan buku Sejarah Agama yang fenomenal. Bagi Durkheim, agama bukan hanya suatu perangkat kepercayaan atau katakan sebuah kegiatan spiritual yang sifatnya individualisme atau individualitas. Namun agama dipandang oleh Durkheim juga merupakan pengalaman kolektif yang muncul dari dinamika sosial dari sebuah komunitas. Durkheim berpendapat bahwa agama memiliki fungsi penting dalam masyarakat karena dapat memperkuat identitas kolektif dan tatanan moral yang terbentuk olehnya. Dalam konteks ini, yang sakral dan yang profan, dua kategori mendasar yang digambarkan oleh Durkheim, itu memainkan peran penting.
Yang sakral mewujudkan nilai kolektif yang dapat menyatukan komunitas, sedangkan yang profan itu mewakili aspek-aspek kehidupan yang sifatnya keseharian. Analisis Durkheim itu menggarisbawahi bahwa ritual dan simbol keagamaan sangat penting ya untuk mengekspresikan dan memperkuat keyakinan kolektif. Melalui research-nya tentang totemisme, Durkheim menyoroti bagaimana totem yang sebagaimana ada pada gambar ya, berfungsi sebagai simbol identitas klan. Setiap hewan atau tumbuhan totem itu dipuja ya, bukan hanya karena atribut fisiknya, tetapi juga sebagai perwujudan esensi spiritual suatu kelompok. Simbolisme ini memperkuat kesatuan klan dan meningkatkan kohesi sosial. Eksplorasi Durkheim mengungkap bahwa totem itu berfungsi sebagai representasi nyata dari kesadaran kolektif yang menekankan bahwa spiritualitas atau agama itu secara inheren terkait erat dengan struktur sosial. Melalui anjuran pendekatan yang objektif dan sistematik terhadap studi fakta sosial, Durkheim meletakkan dasar ya, dianggap telah memberikan basis-basis atau dasar yang kuat bagi sosiologi ya, sebagai disiplin ilmu yang diatur oleh analisis empirik dan ketelitian metodologis. Investigasi Emil Durkheim ya, tentang totemisme ini menjadi penting karena beberapa sebab. Yang pertama, totemisme itu mewakili apa yang dianggap sebagai bentuk agama yang paling mendasar, ya, yang berfungsi sebagai prototipe atau prototipe untuk memahami sistem keagamaan yang lebih kompleks. Melalui penelitian tentang ritual, mitos, dan fungsi sosial ya, praktek totemik, Durkheim mengartikulasikan kerangka kerja di mana agama dapat dianalisis dalam berbagai budaya. Durkheim mengidentifikasi bahwa totem itu bukan sekedar objek pemujaan ya, tetapi juga sebagai simbol yang mewujudkan identitas kolektif atau kelompok yang secara efektif itu menggabungkan konsep kesakralan dan kepemilikan sosial. Lebih jauh, Durkheim menegaskan bahwa sistem totem ya, berfungsi untuk menetapkan norma moral dan mengatur perilaku dalam sebuah komunitas. Totem berfungsi sebagai penjaga standar etika klan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara para anggotanya. Konsekuensinya, implikasi moral totemisme itu melampaui kepercayaan individu. Ya. Implikasi moral tersebut bergema melalui norma dan harapan masyarakat. Yang hal tersebut menunjukkan bahwa agama sangat mempengaruhi tatanan sosial. Selanjutnya Durkheim itu memberi kategorisasi ritual itu ia bagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah ritual yang bersifat perayaan dan kedua ritual yang bersifat peringatan. Ritual perayaan ya, itu contohnya adalah festival ya, seperti festival dan juga ritus-ritus tertentu itu berfungsi untuk menegaskan ya, sebuah identitas ya, dan kohesi kelompok. Sementara ritual peringatan itu sifatnya menghormati peristiwa penting ya, atau penghormatan terhadap leluhur. Dan adanya ritual-ritual anggota komunitas ya, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan kepercayaan bersama. Dengan demikian, hal ini
dapat dikatakan telah melestarikan sebuah tatanan sosial tertentu. Utama dalam kerangka sosiologi Durkheim adalah konsep hati nurani kolektif yang ia definisikan ya, sebagai serangkaian kepercayaan, nilai, dan norma bersama yang mengikat masyarakat. Kesadaran kolektif tersebut memberi informasi ya, dalam bentuk perilaku sosial dan menyediakan kerangka moral yang mengatur tindakan individu dalam kelompok. Durkheim berpendapat bahwa hati nurani kolektif yang sangat kuat itu sangat krusial ya, bagi stabilitas sosial karena telah menumbuhkan rasa memiliki dan kohesi sosial di antara individu dalam sebuah kelompok. Penting lain dalam kerangka sosiologi Durkheim adalah hubungan antara agama dan otoritas moral. Durkheim menegaskan bahwa agama berfungsi sebagai kompas moral bagi masyarakat, memberi pedoman bagi perilaku yang dapat diterima, dan menanamkan rasa tanggung jawab di antara individu yang ada dalam sebuah atau suatu kelompok. Otoritas moral ini ya, dipandang ya, oleh Durkheim tidak hanya berasal dari yang sifatnya ilahiyah saja, ya, melainkan ya, yang muncul ya, juga muncul dari dinamika kolektif masyarakat. Nah, oleh karena itu Durkheim menekankan bahwa untuk memahami kewajiban moral dalam suatu budaya, ya, individu atau seseorang itu harus meneliti keyakinan agama yang mendasarinya. Berbagai tesis Emil Durkheim ya, yang berbasis dari penelitian di suku aborigin di Australia di atas itu mempengaruhi ya, perkembangan wawasan atau pandangan tentang fungsi sosial agama ya, dalam era modern kontemporer. Durkheim memberikan wawasan tentang fungsi sosial agama itu berharga untuk mendorong munculnya gerakan baru, ya, sistem kepercayaan alternatif, dan perkembangan atau munculnya etika kolektif yang terus berkembang dalam konteks modern kontemporer. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa buku The Elementary Forms of the Religious Life atau buku sejarah agama karya Emil Durkheim itu telah menjadi karya yang sangat mempengaruhi ya, atau diperlukan untuk memahami hubungan kompleks antara agama dan masyarakat. Melalui penelitiannya terhadap totemisme, ritual, dan otoritas moral dari sebuah kepercayaan atau agama, Durkheim menjelaskan ya, bagaimana kepercayaan kolektif meresap atau telah meresap ke dalam struktur masyarakat dan mampu menumbuhkan kohesi sosial. Dengan adanya penekanan pada dimensi sosial kehidupan beragama, Durkheim itu tidak hanya telah ikut berkontribusi terhadap kemajuan studi agama, tapi juga telah menyediakan ya, semacam metodologi atau kerangka kerja untuk memahami implikasi yang lebih luas dari sistem kepercayaan dalam membentuk pengalaman manusia dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam dunia yang katakanlah semakin pluralistik ya, dan saling terhubung, ya, saling mendisrupsi, ya, wawasan yang diperoleh dari karya Durkheim di atas itu masih relevan ya, dan terus bergema, mengundang semacam eksplorasi lebih lanjut ya,
ke dalam aspek-aspek mendasar dari kepercayaan manusia atau agama manusia. Alam bisawab, sekian, terima kasih atas perhatiannya.